Hello guys, apa kabar semuanya? Makasih udah kembali lagi ke channel saya dan untuk kalian yang baru, welcome to the club. Saya akan langsung aja, kita akan ngadain petualangan cinta di bulan Juli ini, petualangan asmara. Jadi tolong ambil backpack kalian, ambil tangan orang-orang terdekat kalian dan kita akan bergerak melaju bersama-sama untuk berpetualang di sini ya. Langsung aja, ini gak ada grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4. Tolong tenangkan pikiran kalian, relax aja dan pilih kartu melalui intuisi kalian dan pilihlah kartu yang menarik kalian untuk dipilih. Dan saya ingin kembali mengingatkan kalau ini cuma general reading. Jadi apabila ada yang gak resonate, it's completely okay. Sometimes it happen. Jadi silakan ambil grup yang lain ya. Saya juga mohon maaf ya guys apabila saya ada salah kata, karena saya akan selalu jujur dan apa adanya ketika saya membaca. I'll see you guys in your group. Bye bye. High five. Grup pertama, halo, apa kabar semuanya? Saya akan bacain percintaan dulu ya, asmara deh yang lebih tepatnya untuk kalian di bulan Juli ini. Jadi yang saya ngeliatnya kita ada kartu Five of Swords, Three of Pentacles, Five of Cups, Ten of Swords, aduh sakit, Ace of Cups, Two of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Cups, sama kita ada Be in the Present and Dream of the Future, sama Love Makes the Difference. Kita ada Wedding sama Chemistry. Jadi saya akan kasih lihat background dulu sih kayaknya ya. Ini saya ngeliatnya mungkin sebelum-sebelumnya, sebelum bulan ini atau mungkin yang lalu-lalu kalian udah ngalamin yang namanya apa ya, kayak rasa disakitin, dikecewain, dihianatin, dan kadang ketika kalian udah berusaha untuk memupuk suatu hubungan tapi ujung-ujungnya malah hubungan itu kayak menyakiti kalian, atau lebih tepatnya maaf itu malah kadang ketika kalian udah memberikan hampir seluruh usaha kalian, istilahnya tuh kayak udah apapun dilakonin lah untuk orang tersebut. Ini bisa jadi keluarga kalian atau emang yang romantis, hubungan romantis atau teman deket kalian gitu ya. Tapi tetap aja ada sesuatu yang membuat kalian kecewa. Mungkin dikecewain oleh orang itu atau mungkin dari tindakan orang tersebut yang membuat kalian tuh kayak kok kesannya kayak drama percintaan kalian atau drama hubungan kalian dengan orang lain tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya. Malah kalau bisa dibuat film drama Korea atau Hollywood gitu ya, kayak lebih parah malah atau sama dengan yang di TV gitu loh. Karena saya ngeliatnya kalian udah banyak banget ngalami yang namanya kekecewaan, apalagi orang yang dengan seenak-enaknya itu kayak malah menyalahgunakan kebaikan kalian. Ini yang saya ngeliatnya. Mohon maaf saya akan ngebahas sedikit, tapi saya ngeliatnya kalian tuh udah kayak putus asa dan rasanya kayak hopeless. Kalian tuh udah malah yang dalam titik poin dimana kalian tuh bertanya, masih ada nggak sih orang baik di dunia ini? Itu yang saya ngeliatnya. Oke, saya akan jujur aja. Tapi ini saya ngeliatnya kalian tuh udah, karena mungkin udah terlalu sering saya kan udah terlalu sering atau mungkin karena udah ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan lah istilahnya. Kalian tuh sampai yang kayak terbiasa gitu loh. Itu yang membuat kalian tuh udah tawar, udah tawar dengan dunia, dengan orang-orang sekitar. Cuman itu yang dulu ya, mungkin yang di backgroundnya dulu. Saya akan kasih tahu itu yang saya lihat, yang alami, yang kalian alami. Cuman, oke, oh my god, I feel thrill. Di bulan Juli ini, oke, saya ngelihatnya kalian akan ketemu seseorang, atau mungkin bagi kalian yang masih single, oke, kalian akan ketemu seseorang atau mungkin kalian udah tahu orang ini, tapi kalian akan benar-benar mendalami hubungan tersebut. Dan bagi kalian yang memang udah berpasangan, ini saya ngeliatnya kalian akan lebih dalam hubungannya, lebih romantis lagi, lebih harmonis lagi gitu ya. Jadi take what resonate with you, ambil apa yang berhubungan dengan kalian. Cuman intinya kalian akan berhubungan dengan orang yang apa ya, saya ngeliatnya kayak kalian berusaha untuk menutup-nutupi emosi kalian, feeling kalian, atau rasa
sayang kalian atau excited kalian. Perasaannya nih, kita ada Ace of Cups by the way, jadi kayak meluap gitu loh, udah sampai saking gimananya dengan orang ini. Tapi kalian semua gimana menutup itu nggak bisa. Dan orang ini, percaya atau enggak, mungkin ini pasangan kalian atau orang yang kalian akan dekat, atau mungkin emang sudah dekat dan akan lebih dekat di bulan ini. Perasaannya tuh sama persis. Jadi namanya reciprocate ya. Jadi bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tapi emang dua-duanya saling cinta, tapi sayangnya dua-duanya saling menutupi. Dan kita ada Two of Pentacles di sini. Jadi kesannya kalian tuh kayak bener-bener saling menyeimbangkan. Oke, jadi yang satu misalnya lebih feminin, yang satu lebih masculine, atau ini yang omongan apa itu bahasanya itu kayak yin sama yang. Jadi yang satu mungkin lebih ke bener-bener apa ya, kayak pasif, atau lebih yang receive, yang menerima, atau gimana energinya. Yang satu tuh kayak bener-bener masculine, yang bener-bener gimana gitu. Cuman kalian dengan perbedaan ini, ada di saat dimana kamu tuh ngerasa kayaknya ini, ketika kamu berhubungan lebih dalam dengan orang ini, di bulan Juli ini, kalian tuh ngerasa, kalian ya, saya nggak bilang orang itu, tapi kalian ngerasa kayaknya nggak cocok deh, karena kita terlalu beda. Atau mungkin beberapa dari kalian saya mikir, kayaknya kita terlalu kayak langit dan bumi gitu, atau gimana. Intinya saya ngeliatnya kamu mungkin ragu, kamu mungkin ngerasa hubungan kalian ini lebih baik jangan terlalu serius, karena takutnya nanti kalau terlalu serius jadi beban, jadinya malah kayak kok kayaknya berat banget gitu loh. Tapi saya ngeliatnya ya, ini orang yang siapapun yang kalian lagi berhubungan ini, mungkin pasangan kalian atau orang siapapun itu, dia nggak akan nyerah gitu aja. Saya tahu walaupun kita ada Eight of Cups, tapi apa ya, di saat kamu mau pergi atau di saat kamu kayak udah menjaga jarak, ini saya ngeliatnya di bagian kamu by the way, bukan bagian dia, atau mungkin emang bagian dia, nanti take what resonate with you. Tapi ketika kamu udah kayak mau menjaga jarak karena kamu ngerasa ini kita terlalu beda antara kamu dengan dia nggak akan nyerah. Ini saya ngeliatnya kalian berhubungan dengan orang yang apa ya, kayak bukan terlalu sih, kayak lebih dia bener-bener mau memperjuangkan kamu, karena dia tahu kalau semuanya yang dia lihat selama ini, atau mungkin orang-orang yang berhubungan dengan dia itu tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Oke, dan kalau ini memang pasangan kamu, itu mungkin yang membuat dia sadar kembali kalau kamu tuh berharga banget. Tapi bagi kalian yang masih single, ini yang membuat orang ini sadar kalau you are something special. Dan dia gak pernah ketemu orang yang bisa membuat dia tuh kayak, kok bisa kayak gini gitu ya. Karena jujur, ini orang yang akan lebih dekat dengan kalian, atau mungkin yang kalian akan ketemui di bulan ini, berhubungan lebih jauh gitu ya di bulan ini. Ini orang yang cukup terkenal by the way, saya ngeliatnya. Saya nggak tahu kenapa saya bilang gitu, tapi saya ngeliat ini orang yang cukup terkenal. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan banyak banget, cukup banyak lah istilahnya, orang yang suka sama dia atau jatuh hati sama dia. Tapi ingat, kita ada love makes the difference sama be in the present and dream of the future. Jadi saya ngelihatnya apa ya, walaupun misalnya kalian ngerasa ini terlalu berbeda, kalian terlalu berbeda kayak langit dan bumi segala macam, tapi ingat, kalian ya, saya tahu masih ada rasa sakit karena masa lalu yang cukup kelam, tapi ingat, tolong jangan pernah berhenti dan ada sedikit secercah harapan, dan yakinkan diri kalian. Ini saya ingin kalian percaya kalau tidak semua orang akan menyakiti kalian sama seperti ini lagi. Tidak semua orang akan membuat beban di bahu kalian. Tidak semua orang akan membawa semua beban lagi di pikiran kamu. Karena saya jujur ya, saya ingin bilang, dimanapun kamu mau berlarilah sejauh apapun sampai ke gurun Sahara, tetap kamu akan bertemu dengan masalah. Tapi saya ngelihatnya ketika kita ada Ace of Cups di sini, kita ada wedding malah dan chemistry.
kalian nggak bisa ngebohongin orang yang datang atau orang yang ada berhubungan dengan kalian di bulan Juli ini, itu orang yang spesial banget untuk kalian. Mungkin sekarang, mungkin nanti, I don't know, tapi saya yakinin hal itu. Dan kemanapun kalian berlari, itu menurut saya itu nggak akan nyelesain masalah sampai kalian betul-betul terima dengan kenyataan dan berdamai dengan masa lalu kalian, dan percaya kalau ini kita ada pas banget, by the way, kita ada love helps heal the past hurt. Jadi cinta itu membantu untuk menyembuhkan luka di masa lalu, sama memberikan ada apa ya, kayak kenyamanan gitu loh. Dan dia, orang ini akan memberikan kamu tuh kayak rasa nyaman, rasa kalau kamu tuh emang benar-benar dihargai, dan dia akan berusaha untuk mengertiin kamu, memahami kamu, dan dia nggak akan, saya ngeliatin dia nggak akan ngelepasin kamu. Mau kamu lari segimanapun, dia akan berjuang untuk kamu, nggak seperti orang-orang yang di masa lalu ini. Dan kita ada deep knowing. Jadi oke, ini interesting banget. Jadi intinya saya mau bilang, mau bagaimanapun, kamu pasti tahu ada sesuatu yang spesial antara kamu dengan dia. Mungkin ini pasangan kamu seperti yang tadi saya bilang. Kalian sadar kalau misalnya dia ini ada atau dipertemukan dengan kamu karena ada suatu alasan. Oke, mungkin alasan itu untuk membantu kamu sadar kalau semua orang itu nggak sama. Yang kedua, membuat kamu sadar kalau masih ada orang yang akan memperjuangkan kamu. Itu untuk saat ini sih saya ngelihatnya begitu ya. Cuman saya nggak tahu ke depannya karena masa depan bisa berubah dan kalian yang menjalani. Cuman saya ngelihatnya orang ini benar-benar bisa menyeimbangkan kamu, dan kamu pun bisa menyeimbangkan dia. Jadi mau bagaimana kalian menjalaninya, tapi tolong ingat kalau ada sesuatu yang spesial antara kamu dengan dia, dan itu nggak bisa dibohongin. Itu sih, oke? Terus kita ada langsung aja. Saya coba lihat mungkin ada yang lain nggak. Dan ini mungkin bagi kalian yang masih single, mungkin ini kalian akan menikah nanti ya, I don't know. Mungkin nanti kalian akan menikah dengan dia atau ke hubungan yang lebih serius. Mungkin awalnya yang cuman kamunya ragu-ragu atau gimana, tapi mungkin nanti bisa sampai yang ke hubungan yang serius. Terus kita ada chemistry, jadi emang bener-bener attraction ya, kayak ketertarikannya emang kuat banget di sini dan gak bisa dibohongin. Oke, jadi I don't know guys, just be prepared. Mungkin kalian udah ketemu dia by the way. Jadi mungkin nanti kalian tahu sendiri lah, bener nggak sih orangnya kayak gitu, oke? Terus untuk kita ada water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Terus pas banget ada Cancer. Terus ada Virgo. Jadi mohon dilihat overall energinya Sun, Moon, Rising, Venus. Terus untuk mantra cintanya di bulan Juli ini, saya ingin kalian bilang, senyum dong biar tambah kece, I love you. Ini saya nggak meminta kalian untuk ngomong ke orang lain atau ke gimana, tapi mungkin silahkan ke orang lain, tapi kalian ngomong dengan diri kalian sendiri untuk tersenyum biar kalian tambah kece lagi. Dan I love you, okay? Kalian cintai diri kalian sendiri because you are too precious. Ya, I hope you guys enjoy the reading and I'll see you guys soon. Bye bye, high five. Oke guys, grup 2, apa kabar semuanya? Senang banget bisa baca untuk kalian. Saya kan kasih tau dulu kartunya ya. Kita ada King of Pentacles, Queen of Swords, The Star, Queen of Pentacles. Oh my god, okay. King of Wands, Ten of Pentacles, Page of Pentacles, and King of Swords. Saya kaget sih waktu ngocok ini karena banyak banget semuanya yang di masculine, feminine, semuanya sama semua. Terus kita ada this could be the one, past life relationship, sama physical touch, sama back to what you love. Jadi
Saya speechless sih, saya ngeliat waktu ngocok kartu ini kok rasanya kuat banget energinya ya. Atau mungkin memang nanti di bulan Juli ini kalian akan bener-bener lovey-dovey istilahnya. Saya nggak tahu, tapi saya akan coba cari tahu di sini ya. Saya kan ngomong dulu nih, mungkin akhir-akhir ini kalian tuh lagi kayak bener-bener sibuk dan disibukkan dan pikirannya tuh cuman ke dalam materi, bisnis, uang, karir, keuangan, masa depan. Pokoknya intinya benar-benar fokus lah dengan kehidupan kalian, terutama dalam soal materi nih. Soalnya kadang saya ngelihatnya ketika teman-teman kalian atau mungkin ya keluarga dekat lah atau siapapun itu misalnya ditanya, ini bagi kalian yang masih jomblo, misalnya ditanya, mas, mbak, udah punya cowok, udah punya cewek? Cari uang dulu deh. Kamu tuh kayak yang pikirannya tuh atau omongannya tuh kayak cuman cari uang dulu deh. Emang penting ya. Jadi kayak kesannya tuh kayak orang kayak bingung mau nanya apa lagi ya, karena kayak kamu udah kayak matahkan omongan orang itu. Karena jujur saya ngeliatnya selama ini kalian cuman fokus dengan uang. Dan bagi kalian yang udah berpasangan, mungkin sebelum-sebelumnya atau mungkin akhir-akhir ini kalian agak dingin mungkin dengan pasangannya, karena yang bagi kalian tuh yang penting pokoknya uang, uang, dan uang. Saya ngeliatnya mungkin karena udah new normal ya, jadi atau mungkin sebelum-sebelumnya kan kita lagi covid, lagi bener-bener lockdown dan quarantine and you know whatever. Jadi kesannya kayak kalian tuh bener-bener cuma fokus gimana sih mau cari uang, gimana sih caranya bisa masih dapat pendapatan. Atau bagi kalian yang masih sekolah, banyak hal yang kalian pusingin, jadi gitu. Jadi intinya mungkin hubungan dengan pasangan atau dengan orang terdekat kalian, dengan keluarga kalian tuh agak dingin, saya ngeliatnya begitu. Soalnya jujur yang kalian pikirin ya cuma di materi, dan jujur saya ngeliatnya kalian juga bener-bener apa ya, nggak cuma fokus, tapi kalian tuh juga kadang lebih sebelum-sebelumnya sih ya, kayak sampai lupa waktu, lupa untuk makan, lupa untuk melakukan segalanya kecuali fokus dengan karir kalian atau fokus dengan pendidikan kalian bagi kalian yang masih sekolah. Tapi saya ngelihatnya di sini kita udah star. Jadi walaupun kalian sibuk, tapi adalah sedikit rasa di mana kalian kadang terpikir, oh iya ya, aku harus nih cari cari pasangan atau mungkin nantilah kita dating atau mungkin apalah gitu. Soalnya kalian sadar kalau misalnya kalian cari uang terus menerus tuh nanti ujung-ujungnya ya penting, memang penting, cuman hati ini tetap ada ngerasa kayaknya ada yang kurang deh gitu loh. Dan ini kita nggak bisa memungkiri ya, kita ada the star. Jadi mau se-workaholicnya kamu, tetap aja ada satu sisi, mau semaskulinnya kamu pun, oke? Bagi kalian yang maskulin, ada secercah kayak teguran dikit, kayak nyentil dikit istilahnya, pasangan lo atau orang terdekat lo gitu gimana gitu loh. Soalnya ada sedikit kekosongan yang perlu diisi, istilahnya di hati kamu. Walaupun mungkin kalian emang yang udah kayak, gua nggak perlu nih orang-orang lain, gua cuma perlu diri gua, koin sama apa misalnya sama yang di atas gitu. Cuman tetap aja kita nggak bisa bohong, kita manusia, kita butuh koneksi dengan yang lain ya. Nah, itu bagi kalian yang masih jomblo. Cuma bagi yang single, yang udah berpasangan pun, kalian akan tetap kayak diingetin untuk tetap care sama orang terdekatnya, tetap care sama keluarganya. Jadi take what resonate with you ya, ambil apa yang nyangkut ke situasi kalian. Cuman di bulan ini saya ngelihatnya nggak cuma soal asmara, tapi kalian bener-bener on fire. Kita ada King of Wands di sini. Jadi mungkin saya ngelihatnya di sini kalian akan bener-bener mengejar impian kalian dan bener-bener fokus dengan masa depan. Misalnya bagi kalian, terutama yang bagi kalian udah berkeluarga, itu kalian bener-bener fokus dengan bisnis kalian tadi, kembali fokus dengan bisnis kalian. Dan saya ngelihatnya kalian akan menemukan suatu ide baru. Mungkin saya tahu ngomongin hal cinta, cuma saya akan bahas sedikit. Kalian akan membuka bisnis baru atau usaha baru, dan kalian gak segan-segan untuk belajar hal baru untuk menambah kesejahteraan lah istilahnya untuk keluarga kalian atau orang terdekat kalian itu.
Dan bagi kalian yang masih single, ini saya ngelihatnya akan ada orang, saya ngelihatnya akan ada orang yang akan membantu kamu untuk mengejar impianmu atau memajukan, istilahnya mendukung kamu, memajukan diri kamu, dan bahkan dia benar-benar akan push kamu loh. Dalam hal yang baik ya, dia akan push kamu, dia support kamu banget untuk kamu bisa lebih, istilahnya lebih mapan, lebih stabil, lebih siap financially gitu loh. Ini saya ngeliatnya orang bukan orang biasa, dalam arti dia udah jatuh bangun, dia udah ngalamin cukup banyak hal yang membuat dia tuh belajar, makanya dia akan sharing ke kamu itu. Jadi dia akan sharing ke kamu semua pengalaman-pengalamannya, baik buruknya, supaya kamu gak jatuh bertubi-tubi kayak dia dulu gitu loh. Dan saya ngeliatnya kamu akan benar-benar look up dengan orang ini. Mungkin kamu udah kenal dengan orang ini, mungkin belum, mungkin nanti akan ketemu di bulan ini. Tapi kalaupun misalnya kamu udah kenal, ini saya ngeliatnya orang ini akan benar-benar shift your life, kayak benar-benar mengubah kehidupan kamu, terutama dalam hal materi. Dan saya ngelihatnya siapapun ini orangnya, kalian tuh emang udah benar-benar, kita ada past life relationship by the way, sama this could be the one. Jadi kadang kamu nggak perlu ngomong tuh dia udah tahu apa yang kamu pikirin, istilahnya gitu. Kayak emang kuat banget hubungannya, dan ada di sisi dimana kamu ngerasa dia jawaban dari doa kamu selama ini, atau dia jawaban dari apa yang kamu minta. Karena mungkin selama ini kalian berusaha terus menerus, tapi belum pernah ada orang yang kayak bener-bener megang tangan kalian. Ini bagi kalian yang masih jomblo, oke? Tapi orang ini akan bener-bener kayak nggak cuman melengkapi kamu, mendukung kamu, tapi dia akan ngebuktiin sama kamu dengan cara dia bertindak sendiri. Jadi dalam arti ketika saya bilang bertindak sendiri itu ketika dia melakukan sesuatu, itu kamu bisa lihat kalau dia tuh nggak cuman asal ngomong, nggak cuman bullshit aja istilahnya, nggak cuma BS aja, tapi dia bertindak, walk the talk istilahnya. Jadi dia bertindak dan kamu bisa ngelihat kalau ini orang yang emang benar-benar tahu yang dia lakuin. Dan dia akan ngajarin kamu banyak hal supaya nanti kamu bisa sesukses dia, dan dia pengen kamu sukses, mau lebih sukses pun dia benar-benar pengen. Ini orangnya kayaknya saya ngeliatnya agak tegas ya guys, jadi agak tegas, agak disiplin, kadang agak dingin, dalam arti dia gak terlalu mikirin perasaan, karena dia pengen benar-benar orangnya agak praktikal dan orangnya pinter banget saya ngeliatnya. Jadi dia nggak cuma ngasih kamu teori, tapi dia benar-benar akan memperlihatkan kamu prakteknya, terjun di lapangan istilahnya. Dan kalian tuh kayak nggak cuma bisa ngomongin soal bisnis, tapi kalian tuh ngerasa kayaknya hidup kalian udah ngerasa kayak benar-benar berubah lah. Terutama yang tadi saya bilang, terutama dalam hal materi bisnis, tapi dia juga kayak bisa menyeimbangkan kalian, kekurangan kalian nanti dia akan tutupi oleh orang ini. Dan kita ada imagine, makanya yang tadi saya bilang ini orang yang kayaknya sudah ada di imajinasi kalian, saya ngeliatnya gitu. Atau orang yang misalnya nih kalian tuh ada di suatu momen dimana kalian tuh berharap, Tuhan tolong deh pertemuin saya dengan orang yang kayak gini. Nah ini orangnya. Ini orang yang saya ngelihatnya akan muncul, atau mungkin kalian udah deket dan sekarang akan lebih deket, dan dia akan nunjukin kamu sisi dimana kalian tuh bisa lebih maju, terutama mungkin dalam hal pendidikan dan dalam karir kalian. Karena saya ngelihatnya ini orang yang bukan untuk main-main by the way, karena dia benar-benar serius dalam bidangnya dan banyak orang yang hormat dengan dia. Ini yang saya ngelihatnya kayak gitu. Terus kita ada physical touch sama back to what you love. Jadi ketika saya ngelihatnya dua ini, saya ngelihatnya kamu akan diingetin kembali di bulan Juli ini untuk kembali dengan apa yang kamu
sukai. Karena saya ngeliatnya ketika kamu udah terlalu banyak ide, terlalu banyak apa ya, kayak berimajinasi, yang baik loh ya, berimajinasi atau bermimpi, ini orang akan kan mimpi kita kan banyak nih, mau ini. Nah, orang ini akan membantu kalian untuk mempersempit supaya kamu fokus dengan satu dulu, dengan ini dulu. Jadi poinnya dia benar-benar bantu kamu untuk apa ya, istilahnya kayak dampingin kamu, tuntun kamu, dan kalian akan banyak banget ngomongan asik, yang obrolan seru dengan dia, dan dia akan benar-benar sabar dengan kamu, ngajarin kamu, nuntun kamu, dan dia selalu siap untuk ngebantu kamu. Makanya ketika saya bilang on fire, itu karena dia juga yang bener-bener membuat kamu on fire, dan dia tuh bener-bener kayak passion kamu, misalnya semangat kamu untuk apa ya, kayak dalam berusaha, dalam mengejar impian kamu mungkin udah padam sebelumnya, tapi karena kehadiran orang ini itu akan dia langsung kayak menghidupkan kembali kehidupan kamu, menghidupkan kembali passion kamu, semangat kamu, supaya kamu bisa lebih maju lagi. Dan saya ngeliatnya kamu akan bener-bener istilahnya bersyukur lah, akhirnya doa kamu terkabulin gitu. Itu ya saya ngeliatnya. Tapi bagi kalian yang udah berpasangan, berarti pasangan kalian yang akan kembali menyemangatin kalian. Itu yang saya ngeliatnya ya. Oke, saya ngomongnya terlalu banyak karena I'm on fire. Pas banget saya ngomong fire, dan kita ada fire sign. So Aries, Leo, Sagittarius, kita ada Capricorn, sama kita ada Libra. Jadi tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Capricorn berarti kita juga ada Virgo sama Taurus, Aquarius sama Gemini. Terus kita ada mantranya nih, saya tulisnya, cobalah untuk melihat lebih dalam di balik semua yang sudah kamu alami. Dalam nih. Ini saya tutup di sini aja biar kalian yang ngertiin pesan saya nih apa untuk kalian ya. Oke, I hope you have a fantastic week. I'll see you guys soon. Bye bye. High five. Oke, grup 3 ini bacaan untuk kalian. Saya akan bacain kartunya dulu ya. Kita ada The Lovers, Four of Pentacles, The Moon, Queen of Wands, The Hierophant, Chariot, Two of Cups, Six of Cups, Attraction, Playfulness, Action, Speak Loudly, sama Act as if your partner is here. Saya ngomong apa adanya nih ya guys. Ini saya ngeliatnya bagi kalian, beberapa dari kalian ini yang mungkin emang udah pernah jatuh cinta, atau mungkin emang yang lagi, semua orang ya pasti pernah jatuh cinta, cuma mungkin kalian dari pernah dulu sebelumnya itu ada berhubungan dengan seseorang yang cukup posesif di sini, atau mungkin berhubungan ini entah romantis atau dengan keluarga atau teman dekat. So take what resonate with you. Tapi saya akan bilang aja, hubungan kalian ini terkesan kayak dia itu orang yang dekat dengan kalian ini suka mengatur kalian, dalam arti everything harus dikontrol oleh dia. Dia yang harus menang. Dia nggak mau kamu lebih dari dia. Kalian saling ada rasa sayang di sini. Saya nggak bilang saling sayang sih. Ada rasa sayang di sini, ya mungkin emang kalian saling sayang, tapi di satu sisi dimana kamu dibuat frustasi oleh dia karena dia tuh kayak banyak banget maunya, dan yang kedua dia tuh sangat controlling. Itu yang saya ngeliatnya di masa lalu kalian, atau mungkin kalian lagi alami sekarang. Dan ketika saya bilang controlling ini dalam arti gini, dia mau kamu dengan dia mau misalnya kamu berpasangan dengan dia atau berteman dengan dia, atau mungkin emang salah satu anggota keluarga kalian yang kayak gini ya, tapi dia nggak mau nuruti permintaan kalian. Atau mungkin misalnya kamu pengen dia, boleh nggak kita kesini, boleh nggak kamu kayak gini, dia nggak mau. Jadi semuanya tuh harus tentang dia. Ini yang saya ngeliatnya, tipe orang yang kayak gitu, yang pernah berhubungan dengan kalian atau mungkin memang sedang berhubungan dengan kalian, oke? Dan saya ngeliatnya di sini nih kayak kamu tuh
dulunya ini, oke, ini this just back in the past, oke, backgroundnya kayak gini. Kalian tuh dilema, kayak dalam arti gini, kalian adalah yang tadi saya bilang ada rasa sayang gini-gini, cuman kalian tuh ada ngerasa sesuatu yang disembunyiin dari orang ini, atau kalian tuh bingung dari sifat dia yang kadang baik, kadang enggak, kadang sok-sok cool, kadang-kadang cuek setengah mati, kadang kayak rasa kasih sayangnya, rasa perhatiannya tuh kayak luar biasa. Kalian ngerasa ada sesuatu yang dia tutup-tutupin. Itu. Dan saya ngelihatnya entah orang ini nih kayak emang ada masalah dengan kehidupannya, atau mungkin dia memang butuh kasih sayang tapi dia mungkin agak ada rasa kesulitan untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan rasa sayangnya. Jadi kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak benar di sini antara hubungan kamu dengan dia, oke? Dan kamu ngerasa lebih baik kamu pergi aja. Kamu, ketika saya bilang pergi ini mungkin emang bener-bener putus dengan orang ini, dan kamu bener-bener pengen membuka lembaran baru, jadi orang yang baru, karena kamu ngerasa sesayang-sayangnya kalian berdua atau sesayang-sayangnya kamu dengan dia, tetap ada sesuatu yang off di sini. Dan kamu tuh udah lelah dimana kamu tuh terus yang berusaha untuk mengertikan dia, sedangkan dia itu kayak nggak mau ngertiin kamu. Ini yang saya ngeliatnya gitu. Dan sekali lagi di sini ada suatu rahasia saya ngeliatnya. Jadi mungkin setelah kamu tahu rahasia ini, atau setelah kamu tahu dibalik niatnya kayak gini kayak gitu, atau mungkin pasti orang tuh kan ada tujuan lah ya, dalam arti niat dia tuh baik atau enggak gitu loh. Ketika saya bilang tujuan tuh mungkin lebih ke niat. Jadi ketika kamu tuh tahu niat dia agak buruk, atau mungkin ternyata dia sudah ada sesuatu, mungkin sudah ada pasangan, atau mungkin dianya yang kayak gimana, atau mungkin ada sesuatu yang agak kamu kurang suka dan kamu nggak bisa terima, makanya kamu melepaskan diri dari dia dan kamu bener-bener jadi mandiri, bener-bener glow up, dan kamu banyak belajar dari hubungan kamu dengan dengan orang ini yang sebelumnya. Nah, setelah kita moving on, ini saya ngeliatnya di bulan Juli ini, saya ngeliatnya kamu udah atau akan bertemu dengan orang yang gak mau ngomong aja. Gak sama yang ini loh, beda. Kalau ini mungkin cuap-cuap doang, kalau yang di ini, di bagian bulan Juli, ini orang yang kalau udah ngomong A, ya A, B, ya B, yang gak ada istilahnya, bahasa saya tuh apa, janji-janji kosong, itu nggak ada yang kayak lama-lama ini. Terus juga saya ngeliatnya orang ini akan serius sama kamu, dan mungkin bagi kalian yang udah bertemu dengan orang ini, mungkin dia teman kalian yang baru kenal atau siapapun itu, dia akan banyak ngajarin kalian untuk bisa istilahnya lebih bijaksana, atau mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan spiritual di sini. Jadi dia yang akan membuka pola pikir kalian, atau sesuatu berharga yang bisa kalian pelajari dari orang ini. Dan saya ngelihatnya ini orang seperti yang saya bilang, ketika dia udah ada di kehidupan kamu, itu dia bakal bilang kalau niat dia tuh serius. Dan kita ada Two of Cups di sini sama the Hierophant. Jadi saya ngelihatnya ini akan bahkan menjadi hubungan yang sukses untuk kedepannya, gak kayak yang lama. Karena yang lama kayaknya mau kalian gimana pun hasilnya tetap orang yang dengan kalian yang lama itu tetap mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan yang ini saya ngelihatnya sosok yang dewasa, by the way. Jadi dia akan benar-benar kayak mau mengerti kamu, intinya benar-benar sayang dan memperlakukan kamu dengan benar. Dan ketika saya bilang serius, itu kayaknya emang orangnya serius. Jadi misalnya kalaupun misalnya dia mendekati kamu, itu dia akan bilang, saya niatnya serius di sini. Jadi saya ngomong dengan kamu karena mungkin kamu calon pasangan saya gitu loh, atau mungkin emang dia lagi mencari calon pasangan, atau mungkin buat kalian yang lagi berteman, atau yang lagi berteman dalam arti mungkin yang
sudah berpasangan, maksud saya, ini akan ada orang yang bisa lebih mengerti kamu, atau pasangan kamu sendiri yang akan berusaha untuk lebih mengerti kamu, dan hubungan kalian bisa lebih serius juga. Dan dia juga, saya ngelihatnya orang yang apa ya istilahnya, nggak mau setengah-setengah lagi dalam berhubungan. Mungkin kalian yang awalnya ragu karena masa lalu kalian ini, tapi dengan orang ini, dengan adanya keberadaan orang ini, dia akan membuka pikiran kamu, betul-betul membuka atau mengubah cara pandang kamu mengenai suatu hubungan gitu loh. Dan ketika kamu udah deket banget sama orang ini, dengan orang yang baru ini, si lama, orang lama akan datang. Aduh, jeng, plot twist. Kok saya kasih tahu ya plot twistnya? Jadi orang lama akan datang, orang lama nggak suka. Orang lama akan ngerasa ini orang udah move on dari saya, gitu. Atau mungkin bagi kalian yang udah berpasangan, mungkin ada, mungkin ya, I don't know, mungkin ada mantan kalian yang balik lagi gitu loh, yang bakal nyari kalian atau kontak-kontak kalian gitu. Tapi bagi kalian yang mungkin dalam proses PDKT istilahnya, si orang lama akan cari kalian karena dia nggak mau kamu move on dari dia, karena dia maunya kamu sama dia. Seperti yang saya tadi bilang, orang lama ini orangnya benar-benar mau mengontrol sesuatu, mau mengontrol kamu, lebih tepatnya mau mengposes kamu, kayak kamu tuh cuma milik dia, kamu nggak boleh sama yang lain. Padahal maaf ngomong, dia sendiri aja belum tentu bisa buat kamu bahagia. Tapi tenang aja ya guys, orang yang baru atau orang yang sedang berhubungan dengan kalian yang lebih baik, kalian akan tahu, kalian akan ngerasa tanpa saya ngomong banyak, kalian akan tahu orang ini bisa perlakukan saya dengan benar, karena cara perlakuan mereka itu sangat berbeda dengan orang yang lama atau mungkin mantan kalian ini. Dan mantan kalian akan cari kalian, kontak kalian, tanya teman kalian, atau kadang bisa tiba-tiba datang ke rumah kalian, atau mereka akan ngelakuin apa aja untuk mendapatkan perhatian kalian, mungkin dari stalking social media kalian atau apapun itu. Karena dia akan kayak berusaha untuk mencari cara gimana untuk mendapatkan kamu kembali, atau paling enggak mendapatkan perhatian kamu. Itu yang saya ngeliatnya dari orang lama atau si mantan kamu ini, atau yang pernah berhubungan dengan kamu. Jadi mohon hati-hati saja. Cuman dia nggak terima sih, by the way, nih saya ngeliatnya dia nggak terima kamu udah move on. Oke, terus kita ada attraction sama playfulness. Jadi ini saya ngeliatnya hubungan kamu dengan yang baru atau dengan pasangan kalian ini akan lebih kayak lebih slow, lebih easy going, dan bener-bener have fun aja gitu loh. Jadi intinya kayak lebih banyak kayak chemistry-nya juga kena, dimana kalian tuh bener-bener enjoy, gak ngomongi hal serius aja, tapi ada banyak masa dimana kalian akan tertawa, akan bercanda, dan have a good moment lah istilahnya gitu. Terus kita ada action speak loudly sama act as if your partner is here. Jadi action speak loudly, makanya saya ngeliatnya si mantan itu dia bakal bener-bener saya ngeliatnya dia bakal bertindak, karena mungkin dia sudah cukup lama diam melihat kamu gimana, jadi dia akan bertindak di bulan Juli ini, saya ngeliatnya gitu. Dan dia akan melakukan sesuatu, soalnya dia ngerasa kamu yang berhak ada di samping dia, kamu yang berhak dia pegang tangannya gitu loh. Oke. Terus kita ada mending guys, so ini merajut hubungan kembali. Seperti yang tadi saya bilang, orang lama akan datang, jadi dia gak mau kehilangan kamu. Dia mau buktiin kalau dia berubah, kalau dia gak sejengkel, serewel yang kamu pikir dulu. Jadi ya terserah kalian mau gimana, tapi sekali lagi mohon ingat, kalau orang yang sedang berhubungan dengan kalian ini jarang loh. Ada Hierophant sama Two of Cups. Ini saya ngeliatnya hubungan yang bakal serius, dan bahkan bisa sampai ke pernikahan gitu ya, ke jenjang yang lebih serius. Oke, saya akan ngomong zodiaknya. Kita ada Earth sign, so Taurus, Virgo, Capricorn.
Terus kita ada Scorpio sama Sagittarius. Kita ada Cancer, kita ada Pisces, terus kita ada Gemini. Oke, jadi tolong dilihat overall energinya Sun, Moon, Rising, or Venus, sama mantra cinta kalian untuk di bulan ini. Masa bodoh deh, yang penting aku bahagia. Deh, asik. Jadi tolong ingetin kalian, fokus dengan kebahagiaan kalian, karena saya percaya kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian ya. Oke, I'll see you guys. Hope you have a fantastic week. See you. Bye bye. High five. Grup 4, hai, ini baca untuk kalian. Saya akan bacain kartunya dulu ya. Kita ada Knight of Wands, The Fool, Five of Pentacles, The Magician, Six of Pentacles, The Priestess, The Emperor, Four of Swords. Stay optimistic about your love life, soulmate, appreciate this moment, sama be authentic. Terus kita juga saya ingin bilang ke kalian dulu, saya ngelihatnya ya, sebelumnya atau mungkin sekarang ini juga, kalian tuh yang kayak lagi gak mau terlalu fokus dengan percintaan, dengan asmara. Yang saya ngeliatnya kalian lebih fokus dengan kebahagiaan kalian, dengan kebebasan kalian, atau mungkin dengan karir kalian. Karena saya ngeliatnya di bulan ini kalian akan lebih impulsif, lebih kreatif, dan lebih suka melalang buana, istilahnya berpetualang, mungkin mencoba ini, mencoba itu, pergi ke sini, pergi ke sana, ketemu orang baru, atau berhubungan, membuka diri, atau mungkin kalian akan kayak benar-benar adventurous, spontaneous, dan gak mau dikekang untuk di bulan ini terutama. Terus juga saya ngeliatnya kalian juga hanya itu, tapi kalian akan memberanikan diri mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Mungkin sebelumnya kalian agak takut-takut melakukan sesuatu, tapi di bulan ini kalian akan benar-benar memberanikan diri, dan bahkan sampai berani melakukan sesuatu yang ekstrim, mungkin yang biasanya, ketika saya bilang ekstrim di sini, mungkin bagi kalian yang biasanya kalian gak berani ngelakuin itu, tapi di bulan ini kalian bilang kayak, you know what, aku pengen coba ngelakuin ini gitu loh. Jadi kayak bener-bener berani sih menurut saya di bulan ini, karena kalian ngerasa buat apa kalian menahan diri kalian terus menerus, karena waktu terus berputar. Saya ngeliatnya gitu. Dan kalaupun misalnya memang kalian udah punya pasangan, kalian akan bawa pasangan kalian itu untuk berpetualang. Dan kebetulan kita udah new normal, jadi kayak kalian bener-bener bawa temen kalian atau bawa keluarga kalian, gak hanya pasangan, untuk have fun dengan kalian. Dan saya ngeliatnya gak hanya itu aja, tapi kalian akan bener-bener jadi karismatik, so bener-bener charming. Dan ketika kamu berjalan, itu orang bisa ngerasa ini orang glow up banget gitu loh. Kayak confidence kamu tuh, atau kehadiran kamu tuh yang udah buat orang udah terpesona lah istilahnya gitu, tanpa kamu ngomong banyak. Jadi saya ngeliatnya di bulan ini kamu gak terlalu fokus dengan asmara atau dengan hubungan, tapi lebih ke fokus dengan diri kamu, fokus ke dalam sesuatu yang mungkin selama ini kamu udah tahan-tahan, apapun itu bentuknya, oke? Terus juga saya ngeliatnya kamu akan lebih banyak memberikan mungkin energi, mungkin waktu kamu, atau bersosialisasi dengan yang lain, atau bahkan materi. Saya ngeliatnya kamu akan lebih merasa iba, lebih merasa prihatin, atau ingin melakukan sesuatu sosial, mungkin bakti sosial gitu ya, mungkin dalam arti mungkin membantu orang yang membutuhkan, atau mungkin ke panti asuhan, atau ke tempat penitipan hewan, atau apapun itu. Jadi kamu akan melakukan sesuatu yang benar-benar membuat kamu tuh gak hanya cuman bekerja aja atau melakukan petualangan aja, tapi kamu benar-benar membuat diri kamu tuh bisa, kehidupannya bisa lebih seimbang. Saya ngeliatnya gitu. Dan alasan ini semua terjadi, ini nih saya ngeliatnya emang sudah waktunya. Dan yang kedua, ini saya ngeliatnya memang kamu tergerak saja dari hati kamu, dari intuisi kamu, dan kayak ada panggilan untuk melakukan
suatu hal yang kamu nggak sangka kamu akan ngelakuin itu. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu kayak lebih banyak menutup mata kamu, menutup pikiran kamu, hati kamu, telinga kamu bahkan, untuk nggak melakukan hal yang menurut kamu agak nggak biasanya, atau bukan sesuatu rutinitas yang biasanya kamu lakukan. Tapi di bulan ini kamu akan tergerak untuk melakukan itu, dan ketika orang bertanya, "Kok kamu ngelakuin itu?" Kamu sendiri bahkan akan bilang, "Saya juga nggak tahu." Jadi mungkin tiba-tiba misalnya besok atau kapan kamu akan pergi misalnya ke yatim piatu, atau yatim piatu, panti asuhan atau apalah gitu ya. Atau mungkin kamu langsung ngajak temen kamu, mau nggak kita road trip gitu-gitu. Jadi, dan itu biasanya kamu nggak berani ngelakuin itu, makanya kadang teman-teman kamu atau keluarga kamu, orang terdekat kamu tuh akan aneh, kok kayak beda orangnya gitu, dan kamu nggak tahu ngapa. Cuman nih saya ngeliatnya ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak pengen berubah. Saya ngeliatnya gitu, pengen berubah ke arah yang lebih baik loh ya. Jadi bukan ke arah yang menurun, tapi lebih ke progress intinya. Dan saya juga ngelihatnya kamu benar-benar biasanya mungkin orangnya yang benar-benar hektik kehidupannya, tapi di bulan ini kamu akan lebih slow, lebih woles, legowo ya, aku nggak tahu itu apa. Legowo bahasa Jawa, bahasa Jawa, kayak lebih slow aja gitu loh. Mungkin biasanya yang kamu pergi keluar setiap hari, mungkin sekarang lebih ya 3 hari seminggu atau gimana gitu. Dan cara ngomong kamu dengan orang-orang pun juga agak beda, dalam arti yang baik. Biasanya mungkin kamu lebih suka bersosialisasi dengan tipe atau orang-orang yang seperti ini. Sekarang kamu lebih bisa membuka diri, yang seperti saya bilang tadi, membuka diri dengan orang-orang yang berbeda dari kamu. Berbeda dalam arti apapun ya, mungkin dari backgroundnya, budayanya, atau apapun itu. Terus kita ada stay optimistic about your love life. Jadi dalam arti mungkin bagi kalian yang masih jomblo, seperti yang saya tadi bilang, kamu gak akan terlalu fokus dengan percintaan kamu, tapi kamu tetap ada rasa optimis, tetap ada rasa harapan kalau saya yakin saya akan bertemu dengan jodoh saya gitu loh. Dan saya juga ingin mengingatkan kalian kalau kita ada di Emperor here, oke? Jadi kamu bener-bener di power kamu bener-bener di on top of your game, apapun yang kamu lakuin. Dan saya bilang, orang ngerasa keberadaan kamu, they can feel your presence tanpa kamu harus cuap-cuap gitu. Mereka ngerasa ada sesuatu yang beda dan bener-bener glowing kamunya. Dan menurut saya, yang saya ngeliatnya ketika kamu bener-bener upgrade diri kalian, improve diri kalian dalam bentuk apapun, oke? Ketika itu juga bagi yang kalian masih jomblo, ini akan mendatangkan dengan cepat, lebih ekspres datangnya jodoh kalian, soulmate kalian. Karena kalian udah ngerasa dari panggilan hati kalian ada sesuatu yang membuat kalian kok kayaknya pengen merubah lifestyle kalian, cara pikir kalian ke arah yang lebih baik. Dan kalian gak tahu kenapa ini terjadi. Oke, dan itu buat kalian yang masih jomblo, tapi bagi yang udah punya pasangan, berarti ini kalian akan benar-benar lebih upgrade diri kalian lagi. Dan ini akan membuat pasangan kalian atau orang terdekat kalian, siapapun itu, untuk bisa istilahnya saling bahu-membahu, saling mendampingi untuk bisa mengupgrade, sama-sama mengupgrade diri kalian gitu loh. Jadi saling berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Terus kita ada appreciate this moment sama be authentic. Ini saya ngeliatnya, makanya tadi saya bilang kamu bakal slow. Jadi intinya kamu apapun itu, dimanapun kamu akan bisa lebih menghargai dan be present dengan situasi yang ada. Terus kita ada be authentic. Jadi kamu ngerasa kayak woles aja, kamu pengen jadi diri kamu sendiri aja. Dan ketika kamu bertemu dengan orang, baik yang orang lama atau yang orang baru,
kamu juga kayaknya apa ya, berusaha jadi diri kamu sendiri. Kamu mungkin yang dulu sebelumnya pengen selalu nyenengin orang atau kayak sengaja gimana gitu ya untuk nyenengin orang atau sengaja untuk fit in ke kelompok, suatu kelompok gitu. Sekarang kamu ngerasa terserah deh, yang penting aku happy jadi diri aku sendiri gitu loh. Dan kamu, saya ngeliatnya memang bener-bener Wallace. Dan ketika kamu Wallace, anehnya malah karisma kamu lebih bersinar di bulan ini ketika kamu Wallace gitu. Oke, aneh ya, tapi kayaknya saya ngeliatnya gitu. Dan kamu nggak tahu kenapa kayak lebih santai aja. Dan malah ketika kamu santai itu power kamu lebih kelihatan gitu loh intinya ya. Terus kita ada breathe. Jadi intinya seperti yang tadi saya bilang, kayak semuanya terkoneksi di sini. Jadi kamu bakal lebih relax aja gitu. Terserah mau gimana. Wibawa kamu sih, menurut saya wibawa kamu itu bakal kebaca banget, kerasa banget dengan orang-orang sekitar kamu. Dan dimanapun kamu berada, misalnya kamu di jalanan, itu orang terlihat, orang kelihatan, ini orang kayaknya kok kece banget ya gitu ya. Terus kita ada air sign. Excuse me, suara saya habis. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Pas banget kita ada Gemini sama Aquarius. Terus kita ada Aries. Saya ngeliatnya ada fire sign juga di sini. Jadi take what resonate with you. Tolong dilihat overall energinya, Sun, Moon, Rising, Venus. Kita ada Cancer, Pisces juga. Terus kita ada apa nih, mantra cinta kalian ya. Nih saya ngeliatnya, aku bertahan karena aku yakin dengan diriku sendiri. Oke, saya tutup di sana. Itu mantra cintanya. Kalian tahu apa yang kalian alami, and take what resonate with you ya guys. Semoga ini membantu kalian. Bye bye. Have a fantastic week. I'll see you guys. High five.